Hai, salam, selamat datang di Arsip Jiwa bareng aku Hana Kalindra. Aku akan buka dengan sebuah skenario. Misalnya kamu baru putus. Kemudian kamu habiskan beberapa bulan untuk healing. Kamu afirmasi ke dirimu sendiri dan mungkin teman-temanmu juga tahu bahwa oke lah pokoknya habis ini aku akan lebih pilih-pilih. Ya, aku nggak akan membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Terus kamu bertemu nih sama orang baru dan ini orang yang berbeda. Wajahnya beda ya, cara bicaranya juga beda, latar belakangnya beda, bahkan kepribadiannya itu juga beda gitu. Dan di sini kamu lega ya, kamu berpikir, "Oh ini nih orangnya," karena ini berbeda, kayak kebalikan dari yang sebelumnya gitu. Berjalannya waktu mungkin 6 bulan atau 1 tahun ya, ternyata kamu menghadapi momen atau kamu ada di tempat yang sangat familiar gitu, dengan rasa sakit yang familiar juga. Dan ada pertanyaan yang sama lagi yang pernah kamu tanyakan sebelumnya gitu. Kenapa ini terjadi lagi? Nah, karena apa yang kamu alami ini itu bukan sekedar nasib buruk, tapi ada sesuatu yang jauh lebih sistematis yang sedang terjadi dan hari ini kita akan membahasnya dari akarnya gitu ya. Untuk memberikan peta yang mungkin belum pernah ada yang menunjukkan ke kamu sebelumnya. Well, dan ini adalah episode tentang mengapa kamu selalu bertemu dengan orang yang sama dalam wajah yang berbeda. Dan apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di bawah permukaan bawah sadar? Kita mulai masuk ya. Jadi kalau dalam dunia televisi itu ada yang namanya rerun. Itu siaran ulang. Episode sama gitu ditayangkan lagi dengan sedikit variasi di bagian luar, misalnya judulnya berbeda. Atau pemerannya beda nih, settingnya beda. Tapi kalau diperhatikan ya, sebenarnya plotnya sama. Nah ini yang Jung sebut sebagai the recurring character. Ya, dalam psike manusia itu ada karakter yang berulang dalam hubungan-hubungan kita. Kita sering fokus misal pada konten yang berbeda gitu, sehingga kita nggak sadar bahwa strukturnya sebenarnya sama. Misalnya dulu ditinggal karena selingkuh, sekarang dapatnya tukang bohong. Atau sebelumnya tuh nggak bisa komitmen gitu. Terus sekarang dapatnya yang nggak available gitu secara emosi. Jadi wajahnya nih berbeda, namanya beda ya, orangnya beda, karakternya beda gitu. Tapi rasa sakitnya itu sama gitu. Dan ini bukan kebetulan, tapi ini adalah pola. Kamu menarik mereka karena ada sesuatu dalam dirimu yang hanya bisa mengenali frekuensi itu. Jadi bukan nyalahin kamu ya, ini tentang mengenali bahwa di dalam setiap manusia itu ada semacam magnet psikologis yang bekerja jauh di bawah level kesadaran. Dan ini terus-menerus menarik jenis energi yang udah familiar. Bahkan ketika energi itu menyakitkan. Nah, untuk memahami mengapa magnet itu terbentuk ya, kita perlu mundur ke belakang ya. Kita perlu kembali ke tempat di mana semua ini dimulai. Nah, ada sebuah konsep dalam psikologi yang disebut repetition compulsion. Pertama kali diperkenalkan oleh Freud. Kemudian diperdalam oleh banyak psikolog setelahnya termasuk dari perspektif Jungian. Otak manusia itu terutama ketika masih muda, itu kayak mesin pembelajaran yang sangat efisien. Ya. Dia mengamati, menyerap, membuat kesimpulan tentang bagaimana dunia itu bekerja. Dan secara khusus, itu juga tentang bagaimana cinta itu bekerja gitu. Jauh sebelum kita punya bahasa untuk mendeskripsikan itu. Nah, hubungan pertama yang paling penting itu bukan pacar pertama kita ya. Hubungan pertama yang paling penting itu adalah dengan orang-orang yang merawat kita di awal hidup. Misalnya ayah, ibu, atau figur pengasuh di manapun yang hadir gitu. Nah, dari hubungan-hubungan itu tanpa sadar kita membuat kesimpulan-kesimpulan yang sangat mendasar. Dan ini namanya cinta. Ini gimana sih rasanya dicintai gitu. Ini yang harus aku lakukan untuk mendapatkan cinta, atau ini yang terjadi ketika cinta itu tidak diberikan. Dan kesimpulan-kesimpulan itu akhirnya jadi cetak biru nih, kayak template bawah sadar yang kemudian kamu bawa ke setiap hubungan berikutnya. Sekarang aku minta kamu untuk jujur nih sama diri sendiri dengan sebuah pertanyaan. Gimana sih rasanya cinta dalam keluargamu waktu masih kecil? Kalau cinta itu datang bersama ketidakpastian, misalnya orang tua yang moody atau kasar gitu ya, kadang hangat, kadang dingin, atau ya mungkin perhatiannya nggak bisa diprediksi lah ya. Maka ketidakpastian itu jadi bagian dari definisi cintamu.
otak belajar bahwa cinta berarti perjuangan untuk mendapatkan perhatian. Kalau misal nih, cinta datang bersama rasa takut kehilangan gitu ya, misalnya orang tua tuh sering pergi ya, baik secara fisik atau emosional, maka kecemasan kehilangan itu jadi bagian dari bagaimana cinta itu terasa. Misalnya cinta tuh jadi terasa kayak sesuatu yang kayaknya bisa diambil kapan aja. Dan ini yang paling mengejutkan bahwa repetition compulsion itu bukan, tentang mencari rasa sakit yang sama ya, tapi ini adalah otak yang mencoba menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Ada psikolog, bernama Bessel van der Kolk ya, dalam bukunya The Body Keeps the Score, itu menjelaskan bahwa tubuh dan pikiran akan terus menciptakan ulang kondisi yang traumatik bukan karena kita masokis ya, tapi karena ada bagian dari sistem saraf kita yang masih mencoba untuk menang. Jadi misalnya nih, untuk kali ini kayaknya hasilnya beda deh gitu. Kamu tuh bukan mencari orang yang menyakiti sebenarnya, tapi kamu mencari kesempatan untuk akhirnya nggak disakiti dalam skenario yang rasanya familiar. Nah masalahnya, selama cetak birunya itu nggak berubah, maka hasilnya juga nggak akan berubah ya, karena kamu nggak bisa nih menyelesaikan luka masa lalu lewat hubungan yang baru, sampai kamu sadar dulu nih. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Jung percaya bahwa setiap manusia itu membawa shadow ya, bagian dari diri yang, nggak pernah kita akui, nggak pernah kita lihat di cermin karena kita udah memutuskan bahwa pokoknya bagian itu nggak layak untuk ditampilkan. Nah, dalam konteks hubungan ada satu shadow yang sangat umum, tapi ini jarang diakui dan ini terdengar kayak, "Aku tidak layak dicintai sepenuhnya." Di level sadar, mesti hampir semua orang bilang bahwa, "Aku layak dicintai kok, aku layak diperlakukan dengan baik," gitu. Masalahnya, ada perbedaan antara apa yang dikatakan pikiran sadar dan apa yang dipercaya oleh bagian terdalam dari jiwa seseorang. Dan bagian terdalam itu yang menentukan siapa yang kita tarik ke dalam hidup kita. Jadi ketika shadow itu bilang, aku nggak layak dicintai sepenuhnya. Dan misalnya ini sering terbentuk dari pengalaman masa kecil gitu ya, di mana cinta itu datang bersama syarat ya. Atau cinta itu nggak hadir sama sekali. Maka secara nggak sadar kita memilih orang yang mengkonfirmasi keyakinan itu ya. Karena otak kita akan selalu mencari konsistensi nih, bahkan ketika yang konsisten itu adalah rasa sakit. Nah, bahkan untuk beberapa orang yang aku temui ya di sesi coaching dengan pola yang kurang lebih sama seperti ini. Kemudian ketika mereka itu disukai atau didekati oleh orang yang benar-benar hadir nih, tulus gitu dan aman, malah mereka bilang itu rasanya kayak nggak nyata. Jadi rasanya kayak membosankan gitu. Kok dia baik banget sih gitu. Kayaknya ada yang salah deh, kayaknya dia menyembunyikan sesuatu deh gitu. Nah, sementara orang-orang yang punya apa ya, indikasi red flag gitu ya, atau bad boy gitu, itu malah justru terasa menarik nih, malah menantang. Nah, disinilah shadow itu bekerja dengan sangat halus. Kamu nggak sadar bahwa yang kamu coba buktikan itu bukan kepada orang itu, tapi sebenarnya kepada bagian dirimu sendiri yang udah lama meragukan nilaimu gitu. Kemudian ada hal penting nih ya dari teori Jung tentang proyeksi dan Savior Complex. Ada dua pola proyeksi yang sangat sering muncul dalam hubungan yang berulang gitu ya. Yang pertama, ada proyeksi anima dan animus. Anima itu adalah prinsip feminin dalam jiwa maskulin dan animus adalah prinsip maskulin dalam jiwa feminin. Terlepas dari, terminologi itu ya, ide dasarnya itu sangat relevan untuk semua orang bahwa kita cenderung memproyeksikan keluar apa yang belum kita kembangkan di dalam diri sendiri. Misal nih, seseorang yang belum belajar untuk percaya pada diri sendiri, dia akan jatuh cinta sama orang yang kelihatannya nih percaya diri, gitu. Dan, nggak bisa lepas nih dari mereka, bahkan ketika kepercayaan diri itu ternyata adalah isinya arogan gitu. Atau misalnya orang yang tidak memberi dirinya sendiri ruang untuk lemah gitu ya. Jadi, kelihatannya tuh selalu kuat dan, eee, nggak punya kerentanan gitu. Itu akan tertarik sama orang yang tampak kuat dan terus merasakannya sebagai cinta, bahkan ketika kekuatan itu jadi cara untuk mengontrol. Jadi sebenarnya terkadang kita itu bukan jatuh cinta sama orang itu ya,
Kita jatuh cinta sama proyeksi kita tentang apa yang ada dalam diri kita tapi belum pernah kita kembangkan. Dan ketika proyeksi itu runtuh ya, misalnya orang itu ternyata bukan kayak yang kita mau gitu, maka kita jadi hancur dan rasanya itu jadi kayak kosong. Diri kita ini rasanya jadi kosong. Nah, ini karena ada pertemuan kembali diri kita dengan bagian diri yang belum selesai gitu. Kemudian pola kedua adalah savior complex ya, kebutuhan untuk menyelamatkan. Kayaknya dia butuh seseorang yang benar-benar mencintai dia deh, yang memperhatikan dia gitu. Dan kalau misalnya aku sabar gitu sama dia, dia bakal berubah. Nah, kenapa kamu selalu tertarik sama orang yang butuh diperbaiki ini? Kenapa orang yang hidupnya udah teratur gitu ya, secara emosional udah bagus, stabil, udah nggak butuh, penyelamatan gitu, tapi malah jadinya kurang menarik? Karena ketika kamu sibuk mengurus masalah orang lain, kamu punya alasan yang valid gitu untuk tidak mengurus masalahmu sendiri. Nah, savior kompleks itu bukan tentang cinta yang terlalu besar ya, tapi, menggunakan cinta sebagai pelarian yang rasanya kayak, mulia gitu, rasanya kayak heroik. Nah, ada satu pertanyaan yang lumayan sering muncul ya dalam sesi coaching. Kenapa orang yang baik dan tulus itu justru nggak menarik? Dan kenapa yang red flag malah bikin penasaran? Jawabannya itu ada di cara kerja otak dalam konteks keamanan dan keterangsangan nih. Otak manusia kan punya sistem yang sangat tua ya, secara evolusioner yang bertugas mendeteksi ancaman dan bikin kita tetap waspada. Ketika ada ketidakpastian nih, misalnya kamu tahu apakah orang ini akan pergi atau enggak, atau misalnya akan setia atau enggak gitu, akan hadir atau dia akan ghosting gitu. Nah, sistem itu aktif. Dan kemudian sistem yang aktif itu menghasilkan apa yang terasa kayak ketertarikan intens gitu. Itulah kenapa kadang orang yang dry text gitu ya, malah justru lebih menarik perhatian nih daripada orang yang beneran perhatian gitu. Karena sistem sarafmu itu sedang dalam mode aku harus terus waspada. Dan mode itu rasanya kayak hidup gitu. Nah, sementara orang yang beneran aman ya, yang konsisten, yang hadir gitu, yang enggak bikin kamu menebak-nebak, itu malah justru nggak mengaktifkan sistem itu, sistem yang was-was ini tadi. Jadi nggak ada ketegangan nih, dan otak yang udah, terlatih untuk mengidentifikasi ketegangan sebagai cinta, itu akan menganggap bahwa ketiadaan ketegangan itu tadi, itu sebagai hal yang membosankan, nggak ada chemistry nih, kayak terlalu easy lah gitu. Jadi ini sebenarnya bukan masalah selera ya, ini adalah sistem saraf yang terkondisi, dan kondisi itu bisa berubah ya. Jadi sebelum ketertarikan itu bisa berubah, ada sesuatu yang harus diproses dulu lebih dalam. Selanjutnya ini tentang memutus rantai. Kadang kita dengar teman kita itu ngasih input misalnya, "Udahlah kamu tuh harus milih orang yang lebih baik lagi," gitu, kayak naikinlah standarmu gitu atau hargai diri kamu sendiri gitu. Nah, saran-saran itu benar sebenarnya ya, tapi mereka kan nggak menjawab pertanyaan yang paling mendasar, gimana sih caranya? Gitu. Karena kalau misal memilih yang lebih baik itu semudah itu, kita mesti udah ngelakuin ya dari dulu gitu. Dan masalahnya tuh bukan di level keputusan sadar ya, masalahnya ada jauh di bawah itu. Jadi memutus rantai pengulangan ini itu bukan cuma tentang menemukan orang yang tepat ya, tapi ini adalah proses internal yang nggak bisa di-skip. Langkah pertama adalah berhenti dari mendiagnosis orang lain dan mulai penasaran sama diri sendiri. Ya, tiap kali kamu menemukan bahwa kamu tuh kembali dalam situasi yang familiar dan menyakitkan lagi, ya. Jangan lagi bertanya, "Kenapa sih orang ini kayak gini?" Tapi mulailah bertanya, "Apa bagian dari diriku yang mengenali dan merasa nyaman dengan energi ini?" Gitu. Dan ini bukan pertanyaan yang mudah dijawab ya. Jawaban pertamanya tuh mesti ngerasa nggak adil. Karena gini, kita kan rasanya kita baik-baik aja nih. Kita nggak selingkuh ya, kita setia. Dan orang lain kok yang salah ke kita gitu. Jadi kenapa harus menyalahkan ke diri sendiri, gitu. Tapi dalam konteks Jungian ya, tanggung jawab di sini tuh bukan tentang nyalahin kita, bukan tentang nyalahin diri sendiri. Tapi tentang mengakui bahwa ada bagian dari, psikismu yang berpartisipasi dalam pola ini, dan ketika bagian itu diakui, maka itu baru bisa diubah.
Kemudian langkah yang kedua adalah bertemu dengan shadow yang menggerakkan magnet itu. Nah, pertanyaan yang paling berguna di sini adalah keyakinan apa tentang diriku yang akan dikonfirmasi? Misalnya hubungan ini berakhir dengan cara yang biasanya terjadi. Misalnya nih, kalau jawabannya adalah bahwa aku nggak cukup baik untuk dicintai sepenuhnya. Nah, maka itu adalah shadow yang perlu dilihat, ya, bukan untuk dihilangkan, tapi untuk diakui dulu keberadaannya gitu, didengar dengan alasan yang terbentuk dan pelan-pelan nggak lagi dibiarkan untuk membuat keputusan gitu atas nama kamu. Langkah yang ketiga adalah belajar membedakan antara ketertarikan dan kesiapan. Itu akan tetap ada bahkan setelah kamu udah mulai memproses ini. Kamu mungkin masih akan merasa tertarik nih sama orang-orang yang sinyal-sinyalnya tuh kayak red flag gitu atau nggak pasti-pasti gitu ya. Tapi perbedaannya adalah kamu mulai punya jarak yang cukup antara perasaan itu dan tindakanmu atau enggak, gitu. Tahu nggak nih untuk harus melakukan apa, gitu ya. Jadi ini fokusnya lebih ke kamu bisa mengenali dulu atau enggak polanya. Oh ini kayaknya familiar deh. Langkah yang keempat adalah biarkan dirimu itu nggak nyaman dengan keamanan. Ketika kamu ketemu sama seseorang yang aman gitu, yang konsisten, dan nggak bikin kamu tuh menebak-nebak, kemungkinan itu nggak akan terasa intens gitu di awal, beda sama orang yang red flag gitu ya. Dan nggak apa-apa, terima aja gitu. Bukan berarti nggak apa-apa kalau nggak ada chemistry, bukan gitu ya. Tapi bisa jadi sistem sarafmu itu sedang belajar bahwa keamanan itu bukan ancaman gitu dan butuh waktu. Dan ada satu hal yang ingin aku sampaikan ya buat teman-teman semua ya di episode kali ini. Jadi pola ini alias menarik orang yang sama dalam wajah yang berbeda, ini adalah tanda bahwa jiwamu itu sedang mencoba menyelesaikan sesuatu. Ya bisa dengan cara yang salah gitu, dengan harga yang mahal ya tentunya. Tapi di balik setiap pengulangan ada pertanyaan yang tersembunyi nih, ya. Apakah aku cukup layak untuk dicintai dengan cara yang tidak menyakitkan? Nah, proses shadow work itu adalah proses untuk menjawab pertanyaan itu. Bukan dengan cara cari orang baru gitu untuk membuktikannya, tapi dengan menemukan jawabannya dulu dalam diri kamu sendiri. Karena selama jawaban itu masih dicari di luar, kamu akan terus bertemu dengan skenario yang sama, tapi dalam kostum yang berbeda. Ada satu kolega paling dekatnya Jung, namanya Mary Louise von Franz. Dia mengatakan begini, sampai kamu membuat yang tidak sadar menjadi sadar, ia akan menguasai hidupmu dan kamu akan menyebutnya takdir. Jadi ini kalimat yang jujur banget nih, karena ini relevan ya untuk apa yang kita bahas hari ini. Selama pola ini belum disadari ya, itu akan terasa kayak nasib buruk. Kita sial terus nih ketemu orang yang selingkuh terus, atau ketemu orang yang tarik ulur terus, ya. Kayaknya nggak pernah beruntung deh, gitu ya kan. Tapi ketika ini semua disadari ya, ketika kamu mulai bisa ngelihat magnet yang menggerakkannya, itu nggak akan lagi kerasa kayak takdir. Ini terasa kayak sesuatu yang sebenarnya bisa gitu, pelan-pelan gitu ya, dengan shadow work. Dengan kerja yang nyata, itu akan bisa berubah. Dan tentu saja ini bukan perjalanan yang cepat ya. Tapi semoga hari ini kamu pulang dengan sesuatu yang lebih berharga dari jawaban mudah, yaitu pertanyaan yang tepat tentang dirimu sendiri. Dan ingat bahwa pola yang berulang itu adalah undangan untuk melihat dirimu sendiri lebih dalam. Terima kasih sudah mendengarkan Arsip Jiwa. Aku Hana Kalindra. Sampai jumpa di frekuensi selanjutnya. Bye-bye.